Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sering dalam pengalaman hidup terjadi bagaimana orang yang sudah dikenal masa-masa kecil atau di tempat asalnya, orang tidak lagi melihat perkembangan orang itu. Yang dilihat adalah ketika ia dikenali sebagai yang seperti sudah dalam pikirannya, merasa bahwa sudah mengenal orang itu dan bahkan sudah mencapnya sebagai seseorang menurut pikirannya sendiri. Sehingga ketika orang mungkin pergi dan kemudian kembali ke tempat asalnya, sering tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan pengakuan mengenai apa yang sudah dibuatnya di tempat lain. Sehingga orang menjadi tertutup karena pikirannya sudah pada hal yang sudah jelas menurut mereka atau menurut dia, orang itu seperti ini, sehingga tidak mungkin berbuat yang lain yang lebih baik atau yang lebih besar. Orang sudah tertutup hati dan pikirannya untuk melihat orang itu dengan perkembangannya. Yesus menegaskan pada hari ini bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Itu kiranya karena sikap-sikap yang seperti itu. Demikian pun kita tahu bagaimana Yesus ditolak justru oleh orang-orang yang secara historis dekat dengan dia. Mungkin juga bahkan secara kekeluargaan dekat dengan dia. Orang-orang seperti itu justru menjadi tertutup. Maka dalam Injil hari ini juga Yesus memberikan gambaran bagaimana keselamatan itu justru diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Janda di Sarfat kita tahu bagaimana kisahnya yang disapa oleh Nabi Elia dan kemudian mendapat berkat yang begitu berlimpah. Demikian juga dalam bacaan yang pertama kita dengar hari ini, Yesus mengutip mengenai itu, bahwa Naaman yang disembuhkan dan bukan orang-orang dari Israel yang sakit kusta itu. Maka kunci keselamatan yang paling penting adalah bahwa orang mau terbuka. Terbuka untuk karya Tuhan, terbuka untuk karya keselamatannya, dan menanggapinya dengan baik. Dan untuk itu, sebagaimana dalam bacaan yang pertama, diperlukan sikap rendah hati. Orang yang terbuka juga akan sampai kepada sikap rendah hati itu. Sungguh mau menyerahkan diri, mau melihat secara real dirinya sendiri sebagai orang yang berdosa dan melihat dan percaya bahwa Tuhan itu sungguh Maha Kasih dan Maha Kuasa. Bahkan tadi dalam kisah itu, kisah Naaman, bagaimana kita mendengar bahwa Naaman pergi kepada Elia atas saran dari seorang pelayan dari istrinya. Demikian juga ia membasuh dirinya di sungai Yordan atas saran dari bawahannya. Suatu sikap rendah hati diperlukan siapapun yang mengatakan untuk didengarkan dan dipercaya. Maka kita sebagai orang-orang yang ingin diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan juga karena Kristus, kita mohon agar supaya selalu ada sikap rendah hati itu untuk terbuka pada karya keselamatan Allah. Dan kita pun, siapapun kita juga ingin agar supaya orang-orang lain menjadi selamat, maka kita pun juga mewartakan Tuhan. Entah itu akan didengar apa tidak, tapi yang penting bahwa saya berusaha membuka orang lain hatinya agar supaya juga mempunyai sikap yang serupa. Dengan demikian maka semakin banyak orang yang akan mendapatkan keselamatan karena sikap terbuka hatinya dan juga kerendahan hatinya. Mari kita hening sejenak.